Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junior Alisa, dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Siliwangi. Mata kuliah yang saya bawakan adalah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk mahasiswa semester 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Adapun CPL-nya adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen. Deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah mempelajari teori dan konsep manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan fungsi manajerial dan operasional dalam manajemen sumber daya manusia dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kasus-kasus terkait. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu melaksanakan fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan fungsi organisasi pada berbagai jenis organisasi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang manajemen. Yang keempat, mampu menguasai dan menerapkan keilmuan manajemen dan bisnis dalam melaksanakan tugas sebagai manajer. Perkuliahan ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment yang tercantum di RPS. Unjuk kerja di kelas dapat disaksikan pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan dan orientasi, gitu ya. Melanjutkan materi minggu lalu, gitu ya, dari analisis jabatan. Sebelum masuk ke inti materi, silakan teman-teman akses dulu barcode yang ada di depan. Nah, silakan teman-teman isi. Apa sih rekrutmen yang ada di pikiran kalian? Gak usah searching. Yang ada di pikiran kalian. 1 atau 2 kata saja. Kalau searching kan panjang banget ya, rekrutmen adalah suatu gitu ya, tidak ya. Nah, Oke, di sini ada yang mengisi mencari pekerja, oke, proses seleksi, pengadaan, mencari, oke, seleksi, pengambilan, oke ya, sip lah, berarti teman-teman ada yang mungkin sudah paham gitu ya dengan rekrutmen, ya. Nah, baik, oke, kita lanjutkan ke inti dari materi ya, gitu ya. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai analisis jabatan. Jadi perusahaan itu sebelum melakukan rekrutmen perlu adanya melakukan kegiatan analisis jabatan, gitu ya. Kan tidak tidak langsung tiba-tiba rekrutmen gitu ya, pasti ada analisis jabatan. Nah, analisis jabatan itu kan dia menganalisis kebutuhan SDM. Gitu ya, berapa jumlah SDM yang diperlukan gitu ya, tugasnya apa saja, dan juga kualifikasi yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan semua data itu, nah maka perusahaan melanjutkan untuk rekrutmen gitu ya. Nah, pertama kita membahas rekrutmen terlebih dahulu ya, sebelum kita melanjutkan seleksi, penempatan, dan orientasi. Nah, apa sih rekrutmen itu? Ya, jadi rekrutmen itu adalah proses mencari, gitu ya. Tadi kan teman-teman ada yang menyebutkan seleksi, padahal rekrutmen dan seleksi itu merupakan hal yang berbeda. Jadi seleksi itu merupakan tahapan setelah rekrutmen, gitu ya. Jadi rekrutmen itu mencari dulu kandidat sebanyak-banyaknya, gitu ya. Nah,
Baru ketika seleksi itu memilih, gitu ya. Nah, rekrutmen itu adalah proses pencarian dan penarikan calon tenaga kerja yang cakap dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan posisi kerja. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh calon karyawan yang berkualitas, terbaik dalam jumlah yang tepat di waktu yang tepat. Nah, kemudian kesesuaian jabatan. Ini untuk memastikan kualifikasi kandidatnya itu sejalan dengan tuntutan pekerjaan gitu ya, dan rekrutmen juga dilakukan biar ada transparansi dari perusahaan gitu ya. Kemudian saluran efektif, saluran untuk rekrutmen itu ada apa aja, banyak ya, dari iklan lowongan pekerjaan. Mungkin teman-teman sudah sering melihat di sosial media gitu ya, ataupun di koran gitu, mungkin pernah gitu ya. Kemudian dari agen rekrutmen gitu ya, seperti outsourcing. Pernah dengar outsourcing? Belum pernah. Oke, kalau outsourcing itu, jadi dia itu adalah penyalur. Ya, menyalurkan tenaga kerja gitu ya. Nah, misalnya nih suatu bank gitu ya, mereka pasti membutuhkan teller CS gitu kan. Nah, bukan bank itu yang melakukan rekrutmen, bukan mereka yang melakukan seleksi, tapi outsourcing lah yang melakukan seleksi, yang melakukan wawancara, yang melihat CV, itu outsourcing. Biasanya kalau misalnya di bank itu, mereka kalau melakukan seleksi oleh banknya itu biasanya mereka yang empty, lalu mereka yang melakukan seleksi. Kalau misalnya untuk teller, CS gitu ya, di cabang-cabang itu biasanya oleh outsourcing. Seperti itu ya. Kemudian referensi karyawan. Nah, referensi karyawan itu apa sih? Ada yang pernah dengar? Termasuk nepotisme enggak? Nepotisme enggak? Coba Teteh, menurut Teteh, apakah referensi karyawan itu termasuk nepotisme apa tidak? Mm-hmm. 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 Oke, jawabannya bagus sekali ya. Nah, referensi karyawan dengan nepotisme itu berbeda, teman-teman. Kalau referensi karyawan, misalnya, Teteh namanya siapa? Nah, misalnya Teteh Siva itu misalnya bekerja. Terus atasannya itu ngomong ke Teteh Siva itu, Siva, pengen cari karyawan gitu ya, tapi tidak melakukan iklan besar-besaran gitu. Nah, terus Siva cariin teman yang memang sesuai dengan kualifikasi perusahaan gitu ya. Tapi ketika Siva sudah menemukan teman yang bersangkutan gitu ya, tapi dites lagi referensi karyawan. Beda kalau nepotisme itu nggak dites gitu ya, langsung aja masuk gitu ya, tanpa melihat kualifikasinya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan referensi dengan nepotisme. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian tadi ya media sosial sesuai dengan tadi teman-teman sudah sebutkan, dan job fair gitu ya. Teman-teman ada yang pernah mengunjungi job fair? Pernah ya? Di mana di sini? Di SMK. Oh iya, oke. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sumber-sumber tenaga kerja gitu ya untuk rekrutmen ya. Nah, ada dua sumber ya, ada sumber internal, ada sumber eksternal. Kalau sumber internal itu terdiri menjadi tiga, ada promosi, rotasi, dan demosi gitu ya. Jadi mengisi kekosongan jabatan yang ada kalau untuk sumber internal gitu ya. Nah, promosi itu merupakan kenaikan jabatan gitu ya, mengisi jabatan yang kosong di entah di middle manager maupun di top manager gitu ya. Nah, kemudian rotasi berarti apa ya rotasi itu?
perpindahan karyawan dengan jabatan yang sama, gitu ya. Nah, kemudian demosi berarti penurunan ya. Nah, keuntungannya apa sih? Sumber internal itu prosesnya cepat, gitu ya, karena kan tidak memerlukan iklan ya, tidak perlu ngurusin iklan lowongan dan semacamnya, gitu ya. Jadi prosesnya cepat, gitu ya. Kemudian adaptasinya mudah karena orang yang sudah bergabung gitu ya di perusahaan itu gitu ya mudah untuk adaptasinya. Jadi misalnya birokrasinya sama siapa sudah tahu gitu ya, terus kerjasama dengan siapa sudah tahu, jadi adaptasinya lebih mudah. Kemudian bisa meningkatkan moral dan kesetiaan pegawai gitu ya, dengan promosi gitu ya itu bisa meningkatkan kesetiaan dari pegawai. Kemudian meminimalkan resiko kesalahan gitu ya. Nah, kelemahannya adalah membatasi gagasan yang baru karena orang-orangnya yang lama. Orang-orang lama biasanya kan ide-idenya itu ya mandek aja gitu ya, karena lingkungannya itu aja gitu ya. Nah, resiko konflik internal serta kebiasaan buruk yang tetap terbawa. Nah, sedangkan ada sumber eksternal. Kalau sumber eksternal itu berarti sumber dari luar perusahaan gitu ya. Nah, metodenya ada iklan, kemudian lembaga pendidikan gitu ya. Biasanya kalau ada yang dari SMK ada ya. Nah, biasanya kan SMK itu sudah bekerja sama dengan perusahaan gitu ya, atau misalnya ada ikatan alumni nih, misalnya ikatan alumni PTN mana gitu ya. Nah, mereka sudah sudah bekerja sama gitu ya dengan perusahaan. Dan rekomendasi ya yang tadi saya ceritain itu. Nah, keuntungannya adalah bisa membawa gagasan atau ide baru yang konstruktif dan mencegah persaingan negatif dari internal gitu ya. Kadang kalau misalnya rekrutmen secara internal kadang ada menimbulkan sirik, iri, loh kok dia bisa dipromosikan gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan sirik gitu ya, iri dengki gitu ya. Nah, kelemahannya membutuhkan waktu yang lama karena apa ya, bukan rekrutmen dulu, analisis jabatannya dulu, kemudian belum seleksinya dulu. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama dan biayanya juga tinggi. Jangan salah, biaya seleksi, biaya rekrutmen karyawan itu sangat tinggi gitu ya. Nah, serta resiko ketidakcocokan budaya gitu ya, karena kan budayanya baru gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembahasan rekrutmen itu sudah selesai, teman-teman. Nah, setelah rekrutmen kita lanjutkan ke pembahasan seleksi gitu ya. Nah, tadi kan saya udah menyinggung ya, setelah kandidat sudah dikumpulkan banyak gitu ya. Nah, semua kandidat itu kan tidak mungkin diterima semuanya dong gitu ya. Pasti ada beberapa orang yang memang memenuhi kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Nah, itu seleksi. Seleksi itu memilih gitu ya, memilih calon karyawan yang tepat untuk jabatan yang tepat pada waktu yang tepat gitu ya, di tempat yang tepat, waktu yang tepat ya. Nah, berikut ini merupakan faktor pertimbangan untuk seleksi ya. Yang pertama, penawaran tenaga kerja. Semakin banyak jumlah pelamar qualified, semakin besar peluang mendapatkan SDM yang unggul. Jadi ibaratnya semakin banyak pilihan gitu ya untuk perusahaan mendapatkan SDM yang unggul. Beda kalau pelamarnya sedikit tapi kurang qualified, wah pusingnya milihnya juga gitu ya. Kemudian etika dan kesempatan yang sama. Jadi perekrut itu wajib memegang teguh norma etika organisasi serta prinsip equal employment opportunity. Jadi jangan melihat dari suku apa, ras apa gitu ya, tapi semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk diseleksi gitu ya. Nah,
Kemudian faktor internal organisasi. Nah, yang paling penting adalah perusahaan itu harus punya dana untuk melakukan rekrutmen. Kalau nggak punya dana gimana? Nggak bisa bayar karyawan dong gitu ya, budget pas-pasan gitu ya, tapi pengen karyawan banyak, terus mau digaji berapa karyawan itu? Gitu ya, makanya perlulah harus ada anggaran belanja pegawai seperti itu ya. Nah, selanjutnya berikut ini ada langkah-langkah proses seleksi. Nah, sebenarnya sih tidak semua ada ya di perusahaan, yang macam-macam gitu ya, tapi yang banyak itu ada 5 gitu. Yang pertama, penerimaan lamaran gitu ya, jadi melampirkan CV dulu gitu ya, jadi bukan mengecek ya, lebih ke kesan pertamanya dulu gitu ya. Nah, ini evaluasi berkas untuk menentukan kesan pertama dan kelayakan kandidat gitu ya. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan ujian. Nah, testing. Nah, testing itu banyak banget ya, ada tes psikologi, ada tes wawasan kebangsaan kalau misalnya di PNS gitu ya, kemudian pengetahuan umum gitu ya, kemudian unjuk kerja seperti itu ya. Kemudian ada wawancara seleksi. Nah, wawancara seleksi berarti kan dia ada pertukaran informasi antara si kandidat dengan perusahaan atau HR gitu ya. Jadi sebenarnya wawancara itu bukan seperti HR nanya-nanya aja, terus kita jawab, tidak. Jadi ada pertukaran informasi gitu ya antara kita sebagai kandidat dan juga perusahaan gitu ya. Kemudian pemeriksaan referensi ini verifikasi rekam jejak, kerja masa lalu, dan kepribadian pelamar. Kemudian evaluasi medis atau MCU ya, medical check up. Nah, berikut ini ada pembahasan tentang wawancara, teman-teman. Nah, ada jenis wawancara. Nah, ada wawancara terstruktur, tidak terstruktur, kemudian berbasis studi kasus, pemecahan masalah, hingga situasi yang tertekan. Nah, kalau terstruktur itu biasanya si HR itu sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kaku. Jadi mau si kandidat yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu pertanyaannya sama. Gitu. Nah, kalau tidak terstruktur itu lebih sebenarnya pertanyaannya sama, tapi ada bisa dikembangkan gitu ya. Terus jangan terlalu banyak berbicara. Jadi harus lebih mendengarkan kandidat, gitu. Jangan motong pembicaraan juga seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan pendekatan seleksi kandidat. Nah, yang pertama ada successive hardness approach. Nah, ini prinsipnya ini sistem gugur bertahap. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, tahapan seleksi itu ada CV dulu gitu ya, kemudian ada testing, kemudian ada apa lagi? Ada wawancara gitu ya, dan lainnya. Nah, untuk sistem gugur ini misalnya CV gitu ya, screening CV. Nah, misalnya gugur nih 50 gitu ya. Kalau misalnya 50 orang tersaring, mereka bisa melakukan seleksi berikutnya. Kemudian, nah seleksinya sudah beres nih, sudah selesai. Nah, sekarang masuk ke penempatan atau placement gitu ya. Berarti kan sudah qualified nih gitu ya, sudah mendapatkan orang yang tepat. Berarti penempatannya juga harus di tempat yang tepat, di jabatan yang tepat. Jangan sampai kalau misalnya ngelamarnya sebagai teller nih, tapi ditempatinnya marketing. Wah, berarti kan tidak sesuai dengan jabatan yang tepat gitu ya. Nah,
dampak kesalahannya gimana nih kalau tidak sesuai dengan jabatan yang memang dibutuhkan gitu ya. Yang pertama, meningkatkan turnover. Maksudnya kan misalnya kita tuh apa ya, kita tuh sebenarnya bisanya jadi teller lah gitu ya, misalnya gitu ya, malah jadi marketing gitu ya. Itu kan maksudnya skillnya beda gitu ya, nggak semua orang bisa jadi marketing gitu ya. Itu kan bikin stres, jadi burnout gitu ya, makanya bisa menimbulkan turnover. Nah, kemudian yang kedua, timbulnya konflik internal dan kecelakaan kerja. Nah, pencegahannya adalah harus mengoptimalisasi analisis jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi pekerjaan yang jelas. Nah, berikutnya gitu ya, setelah menempatkan si karyawan di jabatan yang tepat gitu ya. Nah, kemudian ada dikasih orientasi gitu ya. Jadi hari pertama kerja gitu ya. Nah, diberikan suatu pembekalan gitu ya. Pembekalannya apa aja? Seperti jam kerjanya gitu ya, jam kerjanya, aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Nah, tujuannya itu ya untuk mengatasi kecanggungan, gitu ya, kecanggungan, membangun rasa percaya diri, serta memfasilitasi penyesuaian budaya kerja, gitu ya. Biasanya kalau orientasi itu dikenalkan dengan rekan-rekan sejawatnya, gitu ya. Jadi biar nggak canggung, gitu ya. Kemudian memperkenalkan kebijakan perusahaan, fasilitas pabrik, gitu ya, struktur organisasi. Jadi biar tahu, gitu ya, misalnya kita melaporkannya tuh ke siapa gitu ya. Kemudian menjelaskan tanggung jawabnya, sistem penilaian prestasi, kemudian program keselamatan kerjanya apa saja gitu ya. Oke, kemudian teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ke studi kasus. Oke, jika cukup, nah kita langsung ke itu ya, kita langsung ke studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini diperlukan kerja kelompok, gitu ya, terdiri menjadi 3 kelompok. Silakan teman-teman menyusun kelompoknya terlebih dahulu. Oke, teman-teman sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, di sini ada studi kasus, teman-teman bisa baca bersama-sama. Nah, di sini ada 2 pertanyaan gitu ya yang harus teman-teman jawab gitu ya. Nanti saya akan beri waktu 3 menit ya. Nah, silakan bisa diskusi 3 menit ya sekarang. Oke, teman-teman sudah selesai untuk diskusinya? Oke. Oke, berarti sekarang waktunya presentasi apa yang sudah teman-teman diskusikan gitu ya. Nah, oke, baik, saya akan menuju kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Menjawab dari pertanyaan terkait studi kasus dilema turnover cepat di PT Perusahaan Nusantara. Nah, menurut kelompok kami, kesalahan fatal di angka ini berdampak langsung ya pada efisiensi biaya perusahaan ataupun cost of good hiring. Yang pertama, untuk jawaban yang pertama itu pada rekrutmen dan selection, mereka akan seleksi 500 pelamar secara asal-asalan. Nah, itu justru membuang time and effort dari HR-nya. Kemudian untuk yang kedua, mungkin akibat placement yang salah dan orientation yang absen, 2 orang resign dan 1 PHK dalam 2 bulan. Artinya biaya iklan rekrutmen, kemudian juga waktu wawancaranya, hingga gaji 2 bulannya pun yang sudah dibayarkan menjadi sumber daya yang terbuang sia-sia gitu. Belum lagi biaya yang dikeluarkan itu untuk nantinya harus merekrut ulang lagi. Jadi solusinya HR itu harus menghitung cost per hire-nya dan menerapkan tes seleksi berbasis simulasi agar investasi para kandidat baru ini nantinya tidak menjadi kerugian finansial gitu. Oke, terima kasih kelompok 1, betul ya. Jadi jadi sebelum meng-hire itu harus diperhitungkan anggarannya terlebih dahulu gitu ya, agar tidak terjadi
kerugian gitu ya, udah mendapatkan karyawan yang masa kurang qualified gitu ya, terus apa namanya tadi skip aja itu bah, ulangi lagi ya. Tadi skip aja. Oke, jawabannya bagus ya. Jadi perusahaan itu perlu untuk memperkirakan anggaran yang dikeluarkan untuk meng-hire gitu ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam dalam penempatan karyawan seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok 1 jawabannya bagus sekali ya. Oke, silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2, silakan. Ini itu ada terjadinya jadi karyawan itu melamar untuk posisi A tapi ditempatkan di posisi apa. Nah, hal ini tuh akan menjadikan mereka tuh bingung juga. Lalu ada kegagalan di tahap orientasi, jadi karyawan itu langsung kerja. Oke, teman-teman, untuk asesmennya sudah selesai. Gimana kesannya mengadakan asesmen ini? Seru ya. Oke. Nah, nanti teman-teman akan ada tugas gitu ya di rumah. Nanti teman-teman tolong kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom, yaitu teman-teman mencari info loker gitu ya sebanyak 30 yang ada di Job Street gitu ya, atau di Glitz, atau yang ada di Instagram atau di media sosial lainnya. Nanti setelah itu info lokernya itu akan dianalisis oleh teman-teman semuanya dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, mungkin itu saja pematerian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.